Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto H-2 menjelang laga krusial menghadapi Malut United dan juga menjelang penutupan bursa transfer putaran kedua tentu saja. Nah, ini memang menjadi dilema tersendiri gitu ya untuk Persib Bandung di antara harus menambah atau ya mengevaluasi beberapa lini yang dirasa masih kurang menurut teman-teman Bobotoh. Mungkin berbeda pandangan dengan tim pelatih maupun manajemen, tapi yang jelas ya H-2 ini sebelum penutupan masih ada waktu, atau jangan-jangan pemainnya sudah ada, tinggal diperkenalkan saja ke publik atau ke Bobotoh gitu ya. Nah, ini kita tunggu sama-sama karena ya memang tidak ada waktu lagi teman-teman. H-2 ini setidaknya mengunci dulu untuk pemain barunya, ada diperkenalkan ke lah, mau misalkan masih di Eropa atau masih di luar atau bagaimana, yang penting nanti nyusul masih ada waktu teman-teman. Yang penting dikenalkan dulu, segera didaftarkan ke I-League gitu ya. Jadi ya tidak buang-buang waktu lagi, karena kita akan betul-betul berlari di bulan Februari sampai dengan akhir musim nanti, karena sangat padat sekali jadwal Persib Bandung teman-teman. Nah, ini juga menghadapi Malut, ada sedikit cerita unik teman-teman gitu ya, yang mungkin ya masih banyak yang belum tahu atau beberapa teman-teman Bobotoh terlewat beritanya. Jadi kalau menghadapi Malut ini, kita kan di putaran pertama kalah teman-teman dengan skornya 0-2 waktu itu gitu ya. Nah, yang uniknya Persib saat ini atau di putaran pertama itu kalah baru 3 kali gitu ya, dari Malut 0-2, lalu dari Persita Tangerang 2-1, lalu dari Persijap Jepara gitu ya 1-2 juga atau 2-1 gitu ya. Nah, jadi memang kalau Persib kalah di putaran pertama itu rata-rata golnya lebih dari 1, jadi rata-rata 2, kita kebobolan 2 gol, dan memang ya jarang bisa mengejar gitu ya kalau memang sudah kalah. Nah, ini ada hal yang unik di sini, walaupun baru 3 kali kalah, tapi Persib Bandung mencetak satu sejarah yang sudah mungkin 7-8 tahun tidak terlampaui, yaitu Persib Bandung berhasil mencetak kebobolan paling sedikit di musim ini gitu ya, khusus untuk Persib Bandung saja. Untuk sejarah internal Persib Bandung ini mulai dari 7-8 tahun yang lalu, itu Persib Bandung berhasil meraih kebobolan atau statistik kebobolan paling sedikit di Liga 1 teman-teman. Dan jangan lupa sejarah juga bahwa ya kita berhasil mencetak 11 kali clean sheet tidak kebobolan di sepanjang putaran pertama maupun di awal putaran kedua ini. Nah, memang itulah kenapa Boyan Hodak dari awal musim memperkuat lini belakang gitu ya, dan sampai mendatangkan 2 pemain baru pun di putaran kedua ini, itu posisi belakang teman-teman. Kita mungkin harus mengakui kejeniusan Boyan Hodak dalam meracik tim, tapi memang ya sekali lagi berbeda pendapat, wajar gitu ya, dari kacamata penonton, dari kacamata tim pelatih tidak salah. Yang penting mah hasil akhirnya bagaimana gitu. Kalau kita sebagai pendukung supporter ya ngikut aja lah, yang penting juara di akhirnya, mau bagaimana jalannya, yang penting juara gitu ya. Nah, ini juga memang tidak terlepas dari peran Boyan Hodak dan juga Igor Tolik, yang memang semasa mudanya ketika masih aktif bermain bola, mereka mempunyai posisi yaitu ya lini belakang, lini pertahanan teman-teman. Nah, ini kalau digabungin, katakanlah kita berandai-andai saja ya, Boyan Hodak dan Igor Tolik berhasil membuat benteng Persib Bandung terbaik 7-8 tahun yang lalu, juga sudah bisa terlampaui dengan jumlah torehan clean sheet yang terbanyak, kurang lebih 11 clean sheet. Lalu juga untuk
kebobolan gawang Persib Bandung juga luar biasa gitu ya, paling sedikit di musim ini. Lalu juga Teja Paku Alam saat ini juga belum pernah kebobolan di GBLA dan luar biasa gitu ya. Apalagi kalau ditambah ya pelatih atau asisten pelatih striker, yang mana kan 2 musim kemarin kita menjadi satu predator gitu ya, satu lini depan yang memang paling produktif teman-teman di Liga 1. Lini depannya produktif, lini belakangnya juga kompetitif, jadi memang sangat sulit membobol gawang Persib Bandung, makanya kita bisa juara dan back to back juara. Nah ini kalau digabungin wah luar biasa gitu ya. Goran Paulik masuk lagi gitu ya menjadi asisten pelatih striker. Di lini pertahanan ada Igor Tolik dan Boyan Hodak juga, jadi wah luar biasa gitu ya. Tapi ya ini mah berandai-andai saja, belum tentu memang ada pelatih striker lagi, atau ya bisa jadi Boyan daripada mengorbankan pemainnya yang dipinjamkan atau yang keluar, lebih baik menambah asisten pelatih untuk striker atau untuk lini depan. Nah ini kita nggak pernah tahu apa yang ada di pikiran tim pelatih ataupun yang sudah direncanakan oleh tim pelatih. Tapi yang jelas hari ini adalah untuk pematangan skema terakhir masalah taktik dan strategi gitu ya, sebelum besok akhirnya ada official training, dan lusa kita sudah menjalani babak selanjutnya di Super League teman-teman. Jadi ya kita lihat saja apakah hari ini atau besok gitu ya akan ada kejutan, baik itu dari pengumuman pemain, baik yang masuk ataupun yang keluar, ya kita tunggu sama-sama. Tapi ada satu lagi hal yang menarik, yang mana mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, ini satu pemain kemana gitu ya, kayak kok nggak ada latihan, kok nggak ketinggali, nggak kelihatan. Yang namanya adalah Ramon Tankyu teman-teman. Jadi Ramon Tankyu ini sudah beberapa hari memang agak spesial gitu ya, mungkin belum terlihat full dalam latihan, atau kadang menghilang, kadang nggak ada kemana gitu ya sosoknya. Nah banyak yang menduga juga, jangan-jangan bener Ramon Tankyu disekolahin dulu atau dipinjamkan atau bagaimana. Nah kita punya jawabannya langsung dari A1++, yaitu dari Boyan Hodak. Tenang teman-teman, kalau masalah skema permainan atau masalah pemain yang sudah ada di Persib Bandung atau masalah strategi, kita bisa percaya. Kalau masalah transfer mah ya engke heula gitu ya. Tapi kalau masalah pemain yang sudah ada di Persib Bandung, kita bisa percaya. Jadi menurut Boyan Hodak, Ramon Tankyu ini menghilang memang betul karena ada cedera. Bahkan besok pun menghadapi Malut United ini tidak bisa bermain dulu karena masih rawan, kecuali ya memang setelah menghadapi Malut kita bisa lihat kondisinya bagaimana. Tapi ya nggak maulah ngambil resiko, katanya lebih baik sekarang dipulihkan dulu saja biar 100%, karena seluruh pemain Persib Bandung ya bisa bermain kecuali Ramon Tankyu saja. Jadi ya hilangkan gitu ya untuk konotasi negatif Ramon Tankyu menghilang dari Persib kemana, atau apakah dipinjamkan atau enggak gitu ya. Ada, tetap masih ada menjadi pemain Persib Bandung, hanya memang sedang pemulihan cedera saja gitu ya, karena ya sangat beresiko menurut Boyan Hodak jika diturunkan menghadapi Malut gitu. Jadi setelah Malut baru bisa bermain. Nah itu dia teman-teman beberapa jawaban yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya. Ramon Tankyu kemana nggak kelihatan, cedera intinya mah itu. Baik, ada beberapa pertanyaan nih teman-teman yang sudah masuk ke tim redaksi. Coba kita bahas satu persatu saja. Yang pertama, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Punten, ari kuota Persib PS Malut berapa ribu pieces dijualnya? Kurang lebih katanya 28 sampai 30 ribu. Nah, saya juga nggak tahu 30 ribu itu sudah plus yang corporate box, tapi itu kayaknya udah dipisahin sendiri gitu ya kuotanya, karena ya saya juga nggak tahu
karena belum pernah nyoba corporate box dihitung atau enggaknya, tapi yang jelas itu sudah termasuk VIP dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin yang dijualnya 28.000, 2.000 lagi mah untuk aparat keamanan, lalu juga apa ya, tamu VIP, undangan VVIP dan lain sebagainya, dan steward pun menggunakan gelang. Jadi ya sekitaran gitu, atau jangan-jangan 30.000, pas terhitungnya mah nanti lebih gitu ya. Jadi kuotanya kuota aslinya 28.000 sampai 30.000 saja teman-teman gitu. Lalu selanjutnya, Kang Ari Ciro tos WNI bisa meureun isi slot lokal? Belum, Ciro masih mengajukan naturalisasi, tapi ya melalui dibantu oleh manajemen Malut gitu ya. Sampai sekarang belum ada status dikeluarkan untuk WNI, jadi masih menunggu, statusnya masih menunggu. Jadi ya belum bisa menempati slot lokal karena ya usianya juga udah lumayan gitu ya untuk Ciro. Tapi ya kalaupun nanti sudah dinaturalisasi pun masih menjadi pemain Malut karena di kontraknya juga agak panjang oleh Malut gitu teman-teman. Nah lalu selanjutnya, Kang kumaha lamun Adam keluar, si Rosmargono masuk dan slot asing diganti ku Lini Serang? Waduh, ini mantap nih, kurs online. Ya nggak tahu lah, itu mah tergantung Boyan Hodak ya. Kalau memang ada Priestback yang memang dilepaskan gitu ya, direlakan untuk mengganti satu slot asing di posisi mana, apakah kiper asing lagi atau memang slot asingnya diganti untuk posisi yang lainnya. Ini yang sedang kita tunggu sama-sama. Kita pun masih belum ada infonya, tapi yang jelas ya kita tunggu sama-sama apakah hari ini, besok, atau yang memang pada waktunya yang akan diumumkan gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang kunaon Persib seurumor tapi nu dirumorkeuna malah join ka klub batur. Ya sebetulnya kalau Persib mah nggak berumor ya. Kalau Persib mah ya yang positif semua. Kalau Persib kan mempostingnya hal-hal yang memang sudah ada dan sudah akan ada gitu. Nah ini bukan rumors tapi yang memang dipastikan ada namun masih dipending. Nah kalau untuk rumors itu kan biasanya ya dari teman-teman di luaran Persib gitu ya. Kadang ya dari agen sendiri bisa membuat rumors, dari media bisa gitu ya, lalu dari pemain juga bisa, apapun bisa terjadi di masanya rumors karena kan bursa transfer ini lekat sekali dengan rumors gitu ya. Rumors pun ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang mendekati kenyataan, ada yang memang sama sekali tidak mendekati kenyataan. Jadi ya macam-macam tipe rumorsnya, makanya dinikmatin bukan untuk diseriusin teman-teman ya. Lalu selanjutnya, Mang bade tumaros pami para pemain asing atanapi diaspora khususna eta nganggo kendaraan mobil, apakah anu pemain atanapi fasilitas anu dipasihan ku manajemen Persib. Nuhun Mang. Kalau untuk pemain asing mah ya pasti itu dikasih fasilitas karena kan sudah ada di kontrak awal gitu ya, akomodasi, fasilitas, penginapan dan lain sebagainya gitu ya. Ditawarin juga mau nginepnya di mana, maksudnya di apartemen atau di perumahan atau di mana, itu bisa dinegosiasi teman-teman. Itulah fungsinya, makanya harus pemain ini harus punya satu agen yang bisa enakin gitu ya komunikasinya, yang bisa lancar dalam komunikasinya biar tidak ada miskomunikasi nantinya ketika begitu join di satu klub. Katakanlah pemain asing join di Persib, ternyata kok di Persib nggak disediain ini, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah karena ya mungkin komunikasinya kurang lancar gitu ya, makanya ada pemain itu punya agen dan punya kuasa hukumnya jika diperlukan. Banyak juga yang nggak punya kuasa hukum, tapi yang jelas kalau pemain yang udah loba duit nama biasanya punya kuasa hukum gitu ya. Tapi kalau yang baru-baru itu biasanya di bawah naungan agen. Nah agen inilah yang menyediakan kuasa hukumnya. Kalau pemain pribadi yang menyediakan yaitu harus yang sedikit rada benghar gitu ya pemainnya, baru punya kuasa hukum pribadi. Lalu
Oh, itu juga termasuk ini, teman-teman. Kalau kayak Coach Bojan itu kan dia menjadi pelatih terbaik, itu dapat hadiah gitu ya dari Hyundai dan lain sebagainya. Itu ya memang milik pribadi, tapi karena apa namanya masih warga negara asing gitu ya, WNA, jadi tidak bisa memiliki properti ataupun barang-barang yang memang ada undang-undangnya. Jadi ya selama Boyan Hodak ada di Indonesia, properti fasilitas bisa digunakan, tapi tidak atas nama pribadi gitu. Baik, lalu selanjutnya, terakhir aja ya ini pertanyaannya, apakah Febri jadi di loan ke Persis? Ya mungkin ditunggu dulu teman-teman sampai dengan tanggal 6 gitu ya, karena Boyan sendiri pernah menyinggung masalah Febri Haryadi. Ya tunggu katanya nanti di media sosial Persib saja apakah memang saya sudah melakukan pembicaraan dengan Febri, pembicaraan yang bagus katanya. Nah ini kita nggak tahu pembicaraan apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak dan Febri gitu ya. Apakah menyuruh Febri untuk mencari menit bermain atau menyuruh Febri untuk lebih tampil, lebih agresif lagi di Persib Bandung sehingga ya tetap stay di Persib Bandung ya. Nah ini yang memang harus kita tunggu sama-sama untuk kedepannya. Masalah beberapa pemain, ada Febri, lalu ada siapa lagi, ada Prisbeck katanya gitu ya, yang memang diisukan di loan atau dipinjamkan. Kita tunggu sampai dengan tanggal 6 besok teman-teman. Baik, selanjutnya ini ada beberapa temen yang ingin disapa katanya, sedikit aja ya teman-teman, punten pisan. Ada Kang Tris Setiawan, Bon Jovi Ranca Panggung Cililin, ada juga Boboto Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan, ada juga Boboto Kang Rana Pramudi di Sumedang, ada juga Ibu Halimah Boboto Sepuh Cianjur, ada Kang Ujang Korsel, ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada Boboto di Babakan Sari, Rosela 99 Cimahi Tengah, ada Boboto di Lombok, ada Boboto di Purwadadi Subang, ada Boboto Viking Rahayu, ada Kang Doni Cipatik, ada Boboto Tampomas Sumedang Larang, ada Kang Ejawanta di Viking Taiwan, lalu Kang Udin di Pleret Cirebon, lalu Kang Roy Jikin di Viking Majenang Cilacap, ada Viking Jepang, Viking Pasar Kemis Tangerang, lalu juga apa ini teh Bobotoh Kuningan Timur Luragung, lalu juga Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada Viking Ranjeng Bandung, lalu juga Bobotoh di Boyolali, ada juga Bobotoh di Sampora Cilimus Kuningan, Bobotoh Purwasari Kuningan, Kang Mangkardi, waduh, ada juga Kang Mandor di Pekayon Jaya Bekasi, dan terakhir Bobotoh di Mekarwangi. Hatur nuhun Bobotoh untuk atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi dan wawasan baru tentu saja gitu ya di seputaran Persib Bandung. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.